Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Novira. Di video ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, yang pertama kita akan mencoba meremote device Cisco. Nah, pada perangkat Cisco itu terdapat port serial konsol. Nah, port ini itu digunakan untuk menerima device menggunakan kabel serial konsol seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat topologi awalnya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan switch. Lalu kita akan tambahkan isinya. Lalu kita hubungkan dengan kabel serial konsol. Di sini kita pilih yang konsol. Pada PC kita pilih yang RS232. Nah, sebenarnya konfigurasi switch itu bisa saja langsung menggunakan CLI seperti ini, tapi kali ini kita akan remote switch menggunakan PC. Nah, jadi kita itu tidak langsung konfigurasi dari switchnya. Kita klik pada PC-nya, lalu kita masuk ke desktop, lalu pilih terminal. Lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tulisan switch, berarti kita itu sudah berhasil masuk ke CLI switch-nya. Kita close saja. Lalu kita bisa masuk ke switch, pilih CLI. Nah, di sini sudah ada tulisan switch dan tanda lebih dari. Nah, ini itu yang dinamakan mode user. Nah, artinya itu kita berada di mode user. Di mode ini itu akses kita itu masih terbatas. Nah, lalu agar akses tidak terbatas, kita itu bisa masuk ke privilege mode dengan perintah enable atau bisa disingkat dengan EN. Nah, maka di sini itu ada tanda pagar seperti ini. Nah, di mode ini itu kita bisa menggunakan berbagai macam perintah. Untuk melihat daftar perintahnya, kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah ada tulisan more. Dan kita bisa tekan spasi untuk melihat perintah lainnya. Nah, mode enable itu bisa diibaratkan seperti root pada sistem Linux Debian. Nah, selanjutnya untuk masuk ke konfigurasi, kita itu harus masuk ke global configuration dengan mode ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan conft atau configure terminal. Nah, maka di sini itu akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kita itu bisa melakukan berbagai konfigurasi Cisco-nya. Nah, untuk keluarnya kita bisa menggunakan Excite atau EX. Nah, ini sudah keluar. Nah, kita coba Excite lagi. Nah, di sini sudah kembali. Nah, lalu yang selanjutnya itu service password encryption. Nah, biasanya saat masuk ke enable kita itu tidak dimintai password. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat password saat masuk ke enable mode. Nah, kita masuk ke enable dulu. Lalu kita masuk ke config. Nah, lalu selanjutnya kita bisa tambahkan password dengan perintah enable. Password. Nah, di sini saya akan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 saja. Lalu kita bisa enter. Nah, kalau sudah kita bisa coba Excite. Kita coba N lagi. Nah, maka di sini akan memasukkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat. Dan lalu kita bisa coba mengasek passwordnya dengan perintah show run. Nah, di sini ada tulisan yaitu passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi ini itu passwordnya terlihat jelas sehingga ini tidak aman. Nah, jika ada orang di sebelah kita, mereka itu bisa melihat password tersebut. Nah, sekarang kita akan coba cari yang lebih aman, yaitu enable secret. Nah, kita coba ke conft. Lalu kita coba ketikkan enable secret. Saya akan menggunakan yang seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita coba keluar. Coba N lagi. Nah, kita coba cek lagi dengan show run. Nah, bisa dilihat di sini pada enable secret itu berubah menjadi kode, sedangkan yang enable password itu masih terlihat jelas. Nah, lalu bagaimana cara enable passwordnya juga berubah menjadi kode seperti ini? Caranya itu kita bisa ketikkan conft, lalu kita ketikkan service password strip encryption. Dan lalu kita coba exit.
Dan lalu kita coba ketikkan perintah show run lagi. Nah, maka di sini pada enable password itu sudah berubah menjadi kode. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa server password encryption itu masih bisa decrypt. Nah, ini juga bisa dibuka lewat browser dengan kata kunci Cisco password decrypt. Nah, jadi enable secret itu tetap paling aman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router. Nah, tetapi di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, lalu kita tambahkan switch. Lalu kita juga tambahkan router. Lalu kita tambahkan 3 PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatic. Nah, jadi untuk yang ini itu blok subnetnya sama, sedangkan yang ini berbeda. Karena networknya itu berbeda, tidak bisa saling ping atau saling berkomunikasi. Nah, sehingga kita itu perlu menambahkan router. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan node untuk IP address-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan node untuk IP-nya. Nah, di sini router itu memiliki 2 jalur, arah ke FA0/0 dan FA0/1. Nah, di sini ada IP 10.10.10.0/24 dan 20.0. Nah, di sini 20.0 itu mewakili 20.1. Nah, 10.0 itu mewakili 10.1, 10.2 dan 10.3. Nah, antara kelompok 1 dan kelompok yang ini itu memiliki network yang berbeda. Jadi dia itu membutuhkan router. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke routernya, lalu ke CLI. Nah, di sini untuk masuk ke CLI routernya, kalian bisa ketikkan no ya di sini. Lalu kita bisa masuk ke N, lalu kita masuk ke config. Nah, lalu kita bisa ketikkan interface FA0/0 dulu. Lalu kita enter. Nah, di sini pada FA0/0 itu mengarah ke sini. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP address 10.10.10.1 yang mewakili ini. Nah, di sini tidak bisa menggunakan /24. Maka di sini itu menggunakan subnet max-nya /24, yaitu 255.255.255.0. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini kabelnya itu masih berwarna merah. Untuk berubah menjadi warna hijau, kita itu bisa kasih perintah no shutdown, dan bisa disingkat dengan no sh. Di sini kita tunggu, ini masih oranye. Nah, di sini sudah hijau. Selanjutnya kita akan melakukan yang FA0/1. Kita X dulu. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Dan lalu kita bisa ketikkan IP ADDR 20.20.20.1 mewakili ini. Lalu subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kita coba no sh. Nah, di sini kabelnya sudah berwarna hijau. Nah, pada router kita sudah mengkonfigurasinya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita masuk ke PC 1 dulu. Lalu kita ke desktop, ke IP configuration. Dan di sini kita masukkan IP-nya 10.10.10.2. Lalu subnet max-nya itu 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya kita pakai 10.10.10.1. Kenapa ini? Karena dia itu berada di kelompok 1. Nah, lalu pada PC 2 juga 10.10.10.3. Lalu subnet max-nya juga sama, 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya juga sama, 10.10.10.1. Nah, selanjutnya kita pada PC 3 juga. Dan di sini pada PC 3 itu IP address-nya itu 20.20.20.2. Lalu subnet max-nya itu 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 20.20.20.1. Nah, default gateway-nya itu agar kita itu bisa saling berkomunikasi ke network lain melalui router. Kita coba pengujian koneksinya. Di sini kita bisa kasih surat ke PC 1, ke PC 2. Dan di sini itu berhasil karena mereka masih dalam satu subnet. Nah, kita akan coba yang berbeda subnet. Di sini pada PC 2 kita masuk ke command prompt-nya. Nah, di sini kita coba ping ke IP-nya PC 3. Kita coba ping. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita akan coba yang menggunakan surat.
Nah, di sini juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan exit dan end. Kita masuk ke router, lalu ke CLI. Di sini kita coba masuk ke enable, lalu coba conf. Lalu kita masuk ke interface FA0/0. Nah, jika kita memakai exit atau EX, nah dia itu akan keluar satu level. Jadi masih berada pada config. Nah, sedangkan N itu akan seperti ini. Kita masuk dulu ke interface FA0/0, kita coba N. Nah, maka dia itu akan langsung ke privilege mode. Nah, sekian pembelajaran di bab 3 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.